warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih pada masyarakat, yaitu Bapak Muhammad Rafiq Anwar SPD IMPD, yang pada hari ini mungkin berhalangan hadir, dan yang saya hormati juga teman-teman seperjuangan yang masih menyempatkan waktunya untuk hadir pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait suatu materi, yaitu tentang puasa. Dimohon untuk para teman-teman untuk dapat berpartisipasi terkait penjelasan yang saya berikan nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa terlebih dahulu. Jadi puasa merupakan satu dari 5 rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam pendudukan spiritualitas, moralitas dari setiap umat muslim. Puasa merupakan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan hawa nafsu, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologis juga, puasa disebut siam atau saum, yang berarti menahan diri. Selain itu, hikmah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi puasa juga merupakan suatu proses pendidikan diri seseorang menuju akhlak dan juga ketakwaan. Selain ibadah spiritual, puasa juga memiliki peran penting dalam membina akhlak, pengendalian diri dari hawa nafsu, dan secara nilai, puasa memiliki suatu hikmah spiritual, seperti menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sosial yang bisa didapatkan dari puasa adalah menumbuhkan kepedulian, kemudian solidaritas, serta empati terhadap sesama. Dan hikmah psikologis yang bisa didapatkan yaitu seperti menenangkan jiwa, kemudian meningkatkan kontrol emosi juga. Dengan demikian, puasa tidak hanya menjadi sekedar sebuah ritual ibadah saja, melainkan juga sebuah proses pembentukan karakter, kemudian peningkatan ketakwaan, serta dalam penguatan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalil yang terkait kewajiban puasa tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini menyatakan bahwa puasa diwajibkan bagi setiap orang-orang beriman, sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu, dengan tujuan agar mereka bisa menjadi orang yang bertakwa. Kemudian sebagai aktivitas dalam menahan diri dan makan, minum, dan hawa nafsu semata. Kemudian hikmah puasa. Di sini
hikmah puasa ada 3. Yang pertama yaitu hikmah spiritualitas. Puasa membantu seseorang dari menyucikan jiwa, kemudian melatih keikhlasan seseorang, memperkuat ibadah, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua aktivitas yang dilakukan dengan penuh pengawasan atau muraqabah. Puasa juga melatih seseorang untuk keikhlasan, karena puasa adalah ibadah yang sangat personal dan tersembunyi, tidak seperti sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya yang lebih terlihat oleh orang lain. Nah, puasa hanya diketahui oleh pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya." Selain itu, puasa juga membuka jalan bagi seseorang dalam berkontemplasi dan juga introspeksi diri. Dengan berkurangnya suatu aktivitas fisik dan konsumsi duniawi, kemudian ruang batin manusia menjadi lebih lapang untuk merenung, kemudian memperbaiki diri serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait hikmah spiritualnya. Hikmah sosial yang bisa didapatkan dari puasa adalah melatih kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, seperti menggerakkan hati untuk bersedekah serta mempererat hubungan antara sesama melalui kegiatan berbagi, kemudian buka puasa bersama dan zakat fitrah. Hal ini dapat membangun solidaritas di mana dapat mempererat hubungan antar warga dan mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat. Di bulan Ramadan seringkali momentum untuk memperkuat tali persaudaraan baik dalam keluarga, kemudian lingkungan sekitar maupun komunitas umat Islam secara luas. Dengan demikian, bulan Ramadan menjadi momen penting dalam membina kepedulian sosial dan meminimalisasi kesenjangan antara yang mampu dan yang kurang mampu. Kemudian di dalam puasa juga biasanya terdapat tradisi buka bersama. Nah, selain itu juga kegiatan tadarus berjamaah dan terdapat sholat tarawih di masjid yang dapat menjadi sebuah sarana interaksi sosial yang dapat mempererat tali persaudaraan baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat luas. Kemudian hikmah psikologis yang bisa didapatkan dari ibadah puasa yaitu menanamkan kesabaran, kemudian ketenangan hati, pengendalian emosi, dan mampu mengurangi stres dengan mengalihkan fokus kepada ibadah, serta dapat mengintrospeksi diri seseorang. Saat seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa, fokusnya hanya bergeser dari hal-hal duniawi menuju kegiatan spiritual seperti zikir, kemudian sholat, bertadarus, dan mengintrospeksi diri. Hal ini dapat menciptakan rasa tentram di dalam diri seseorang serta damai dan juga kepuasan batin yang lebih tinggi. Rukun-rukun yang terdapat dalam puasa ada 2. Yang pertama yaitu niat. Jadi niat ini biasanya dibacakan ketika kita sedang melaksanakan yang namanya sahur. Nah, di dalam sahur ini kita tersebut sedang melakukan makan dengan tujuan adalah untuk mengurangi rasa lapar ketika kita sedang melakukan aktivitas sehari-hari nanti. Nah, niat dari puasa ketika kita sedang melakukan sahur tersebut adalah nawaitu
bi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, kemudian rukun yang kedua yaitu menahan diri. Dan rukun yang kedua yaitu menahan diri. Sebagai seorang muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa, kita juga harus diwajibkan untuk menahan diri kita, baik dari makanan, minuman, hawa nafsu, kemudian perkataan. Dan kita juga diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kewajiban yang bisa kita laksanakan, ada juga sunnah-sunnah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tersebut apabila kita menjalankan suatu sunnah tersebut, kita akan mendapatkan ganjaran ataupun pahala yang telah disyariatkan oleh Allah. Kemudian ada syarat-syarat berpuasa. Puasa diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh, kemudian berakal sehat, mampu secara fisik, serta tidak sedang dalam kondisi uzur. Contohnya seperti tidak sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, bagi seseorang yang memiliki uzur, ini diperbolehkan untuk mengganti hari-hari lain sebagai suatu bentuk keadilan dan kemudahan syariat. Oleh karena itu, pemerintah wajib tetap dianggap sebagai kewajiban, tapi dalam pelaksanaannya kewajiban tersebut dapat dialihkan pada hari-hari lain. Ulama Hanabilah, terutama Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa perjalanan yang dimulai pada siang hari atau setelah terbit fajar, meskipun setelah matahari tergelincir, itu tetap diperbolehkan untuk tidak berpuasa, untuk berpuasa. Kemudian macam-macam puasa. Macam-macam puasa ini dibagi menjadi dua, yaitu puasa sunnah dan juga puasa wajib. Puasa sunnah ini contohnya seperti puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Puasa ini dilaksanakan selama 1 bulan penuh, selama bulan Ramadan, dan merupakan bulan suci dan penuh keberkahan. Dan puasa Ramadan ini juga merupakan suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan ini, apabila kita melakukan suatu kebaikan ataupun kewajiban dan sunnah-sunnah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat seperti yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan apabila ada hari-hari hari puasa yang ditinggalkan karena adanya uzur syar'i atau alasan yang dibenarkan dalam hukum Islam. Puasa qadha memiliki suatu nilai dan tanggung jawab spiritual karena menunjukkan kesungguhan seseorang dalam menunaikan kewajiban yang sempat tertunda. Islam memberikan suatu kelonggaran sebagai bentuk kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar ibadah tidak menjadi beban bagi seorang muslim. Kemudian melainkan tetap dijalankan dengan penuh kesadaran dan juga keikhlasan. Kemudian puasa nazar. Puasa nazar merupakan puasa yang wajib karena adanya janji ataupun ikrar dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana
seseorang tersebut bertekad akan melakukan puasa apabila suatu keinginannya tercapai. Kemudian puasa kafarat. Nah, puasa wajib yang dilakukan sebagai bentuk tebusan ataupun denda syar'i akibat pelanggaran tertentu dalam hukum Islam. Puasa kafarat memiliki fungsi moral dan spiritualitas, yakni sebagai mekanisme pembersihan jiwa seseorang dan sebagai sarana untuk mendisiplinkan diri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Puasa kafarat juga menegaskan bahwa dalam Islam setiap pelanggaran memiliki jalan taubat yang jelas dalam dan mendidik, bukan hanya semata-mata takut karena hukuman, melainkan juga sebagai pembelajaran spiritualitas juga. Nah, puasa wajib ini pelaksanaannya tidak boleh ditinggalkan karena memiliki hukum sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ditinggalkan, seseorang akan berdosa apabila meninggalkan puasa wajib ini. Kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang apabila dikerjakan itu akan mendapat pahala dan tidak mengerjakannya juga tidak mendapat apa-apa. Puasa sunnah ini contohnya seperti puasa Senin Kamis, kemudian puasa Yaumul Bid, kemudian puasa Asyura, dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Meskipun puasa ini apabila ada seseorang yang meninggalkannya itu tidak berdosa, puasa sunnah juga dianjurkan karena dapat memberikan keutamaan dalam hal spiritual, psikologis, dan juga kesehatan. Baik, untuk materi yang saya jelaskan itu saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, dipersilakan. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Alfiani. NIM 243142. Ini saya ingin bertanya mengenai puasa kodo Ramadan dengan sunnah Syawal itu kan banyak pandangan yang berbeda mengenai pengerjaannya itu. Nah, menurut pendapat Kak Radit sendiri, itu mana yang lebih didahulukan antara kodo atau Syawal? Karena kan beda, yang ada yang beberapa pendapat itu berbeda, dan juga kan biasanya kalau 1 minggu lebaran itu kan belum mau itu mengerjakan puasanya itu karena masih suasana lebaran. Nah, terus juga kan kalau perempuan itu juga kan dia ada berhalangan juga sekitar 1 minggu atau lebih dalam sebulan itu, dan juga kan puasa yang harus digantinya juga harus tidak sedikit, kadang 1 minggu lebih. Jadi mana yang lebih didahulukan? Baik, baik, terima kasih untuk saudari Yasi karena melakukan pertanyaan. Untuk teman-teman yang lain, Nah, di sini saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Oreti dengan NIM 241153. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum bagi seorang yang memiliki tunggakan puasa Ramadan selama 2 tahun sebelumnya? Apakah ia hukum menggantinya sama dengan jumlah hari yang
dengan jumlah hari yang ditinggalkan ataukah harus mengganti sekaligus membayar fidyah karena penundaan tersebut. Jadi seseorang yang memiliki tunggakan puasa Ramadan selama 2 tahun sebelumnya itu diwajibkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan terlebih dahulu karena jika penundaan tersebut dilakukan tanpa suatu alasan syar'i yang disyariatkan oleh beberapa ulama tadi seperti sakit ataupun ada halangan yang lainnya, maka ia harus mengkodok puasa tersebut terlebih dahulu. Nah, orang tersebut juga diwajibkan untuk membayar fidyah, sebagai bentuk denda keterlambatan tadi. Nah, fidyah ini berupa contohnya seperti memberi makan fakir miskin, memberi makan fakir miskin. Kemudian ada sejumlah tertentu untuk setiap hari puasa yang tidak dilakukan tepat waktu. Namun apabila ada uzur syar'inya, maka cukup mengganti puasa saja dan tidak perlu membayar fidyah. Nah, kewajiban mengganti puasa ini sebaiknya dilakukan secara sesegera mungkin atau secepat mungkin agar tidak menumpuk dan agar seseorang dapat kembali memperoleh keberkahan dan juga pahala sesuai dengan tuntunan agama. Kurang lebih seperti itu. Tadi kan saya tanya, kan misalnya kan 2 tahun sebelumnya kan ada bolongan 1 hari, artinya setahun ini itu menggantinya 5 hari pula atau 10 didobelkan dalam 1 hari kan 7 hari, gimana? Tadi kan ada beberapa ulama yang menjelaskan tadi, ada yang menggantinya double atau beberapa hari yang ditinggalkannya tadi. Nah, itu cukup mengganti puasa yang ditinggalkannya saja. Contohnya misal puasa di tahun pertama itu bolongnya 5 hari. Nah, kalau mau menggantinya 5 hari, ya 5 hari saja di tahun berikutnya. Atau kalau mau double, itu kan ada ulama juga tadi yang menjelaskan tadi terkait membayarnya itu boleh double. Tapi kalau menurut saya sendiri sih lebih tahu ya. Wallahu alam, kalau misalkan jawaban saya salah, boleh diperbaiki oleh teman-teman. Cukup mengganti puasa yang ditinggalkannya saja. Menambahkannya dari baiklah, saya ingin menambahkan sedikit pertanyaan dari perspektif berdasarkan 2 perspektif ulama mengenai kita meninggalkan puasa Ramadan 2 tahun yang sebelumnya, yaitu ada bolongnya 5 hari. Kemudian di tahun sebelumnya apakah kita tetap menggantinya tetap 5 hari atau mendobelnya? Jadi mengenai argumen tersebut itu ada 2 perspektif. Jadi saya akan menjelaskan perspektif pertama. Di mana perspektif pertama ini dia mengemukakan bahwa kita harus menggantikan 5 hari dan 5 hari. Itu kata perspektif ulama yang sebelumnya itu diperbolehkan kita tetap menggantikan 5 hari. Tapi jika dia yakin misalnya dia memang benar meninggalkan 5 hari puasa bolongnya itu menurut perspektif ulama pertama. Tapi yang kedua, saya mengatakan yang kedua ini saya mengecualikan atau memperselisihkan. Jikalau dia ingin mendobelnya menjadi 10 hari itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini berlaku bagi orang yang terkadang memang terkenal orang lupa dan dia itu terkadang lalai. Dia bilangnya 5 hari, ataunya 10 hari ataupun belasan. Kita nggak tahu kan ya, kepribadian seseorang ini beda-beda. Jadi menurut saya
hasil pencernaan pikiran saya mengenai perspektif ulama yang kedua ini, boleh saja jika dia ingin menambahkan 10 hari. Jikalau memang orang tersebut memiliki sifat was-was dan tidak begitu yakin, jikalau dia memang meninggalkan 5 hari terhadap puasanya tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau kita benar-benar yakin, kalau kita meninggalkan 5 hari seperti tahun sebelumnya, ya nggak apa-apa, kita udah 5 hari kalau kita yakin. Tapi kalau kita mempunyai penyakit was-was ataupun kita terkenal dengan kepribadian sering lupa ataupun kita sering mengada dan tidak teratur tentang pemikiran dengan tahun sebelumnya, maka kita diperbolehkan untuk mendabelkan berganti puasanya itu agar lebih aman dan lebih yakin. Nah, menurut itu saya sih jawabannya. Baik, terima kasih untuk tambahannya tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari saudari Asis. Pertanyaannya tadi, bagaimana jika kita mau melaksanakan puasa Syawal tetapi masih punya utang dalam puasa Ramadan? Kemudian, apakah boleh puasa Syawal dulu untuk dikerjakan? Karena waktu yang puasa bulan Syawal ini singkat dan takut akan waktunya habis. Ada 2 ya, kalau menurut saya. Yang saya tahu dari mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, itu berpendapat bahwa lebih utama dan sebaiknya mendahulukan atau mengganti kodok puasa terlebih dahulu, karena puasa maksud saya dibanding untuk melaksanakan puasa Syawal dulu. Hal ini agar puasa Ramadan yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim tadi disempurnakan dan dalam pahala puasa Syawal yang lebih dianggap sebagai kesempatan untuk menambah pahala setara dengan puasa setahun tadi. Kemudian ada juga ulama yang menjelaskan seperti mazhab Hanafi itu kontemporer yang memperbolehkan untuk melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu, karena waktu puasa Syawal tadi terbatas. Kemudian puasa qadha masih bisa dilakukan kapan saja. Bahkan ada pendapat yang memperbolehkan untuk menggabungkan niat qadha puasa Ramadan dengan puasa Syawal dalam satu waktu. Nah, sehingga apabila kalau mau mengkodok puasa Syawal dan puasa Ramadan tadi bisa dilakukan dalam sekaligus untuk menggantikan puasa Ramadan dan mendapat pahala dalam puasa Syawalnya. Lebih seperti itu. Dan jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, diperbolehkan. Terkait jawaban saya tadi mungkin kurang jelas. Baik, untuk pertanyaan terakhir. Bisa. Bisa. Gelepok. Terkait puasa nazar.
puasa nazar menjadi wajib itu karena janji seseorang. Apakah seseorang tersebut dalam praktik nazarnya perlu dibatasi agar tidak mengubah suatu ibadah menjadi sebuah transaksi spiritual. Nah, pada dasarnya puasa nazar ini merupakan suatu bentuk kesungguhan dan komitmen spiritual antara seorang manusia. Dalam penyebutannya tersebut ia bernazar ketika ia menginginkan sesuatu, nah itu tercapai. Nah, dalam nazarnya tersebut merupakan suatu bentuk kesungguhan dan komitmen spiritual, tetapi jika penggunaannya tidak bijak atau salah dalam penggunaannya, ia berpotensi menggeser makna dari puasa nazar tadi, dari penghambaan murni menuju hubungan bersyarat dengan Tuhan. Ketika seorang berkata, contoh misalkan, jika aku ingin mendapatkan dia ini misalnya, aku akan berpuasa sekian hari. Nah, itu melainkan secara tidak langsung ia menempatkan ibadah hanya sebagai nilai tukar saja, bukan sebagai satu buah ekspresi ketundukan tanpa syarat. Nazar tidak diharamkan dari hal tersebut, tetapi hanya saja dipandang oleh seseorang itu agak lain, karena dikhawatirkan menyeret pelakunya pada pola pikir pragmatis dalam ibadah. Nah, pembatasan ini bukan berarti melarang seseorang untuk bernazar, melainkan mengarahkan agar nazar yang dijadikan kebiasaan atau sarana tawar menawar tadi pada antara seorang manusia dengan penciptanya, dan nazar ini perlu ditempatkan dalam bingkai syar'i yang benar sebagai bentuk tekad untuk meningkatkan suatu amal soleh seorang hamba. Jadi bukan sebagai janji demi memperoleh keuntungan duniawi saja. Jika nazar tersebut tanpa pemahaman yang jelas, seseorang bisa terjebak pada kekeliruan bahwa ibadah merupakan harga untuk mendapatkan keinginan tertentu, bukan jalan untuk mendidik jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Jika ada tambahan dari teman-teman boleh. Baik, apakah masih ada tambahan dari teman-teman? Boleh. Misalnya gini, kan puasa nazar ya, udah nazar sama orang, terus kita lupa dibayar nggak puasa sama kita? Emang saya boleh yang ini. Jika seseorang bernazar terus lupa akan nazarnya tadi, bahwa dia bernazar Nazar puasa itu. menurut saya
Sebenarnya menurut pribadi juga saya juga sering seperti itu. Dulu saya bernazar jika saya itu berhasil mencapai cita-cita saya menjadi polisi, saya akan berpuasa 5 hari. Nah, benar Allah, belum ada rezeki untuk hal tersebut, dan saya tersebut tidak tahu lagi perkataan saya tadi itu sudah nazar saya, kemudian tidak saya lakukan. Nah, jadi hal yang saya lakukan itu saya juga tidak melaksanakan puasa tersebut, dan menurut saya sih tidak apa-apa ya. Jika mungkin seseorang tersebut lupa tadi, kemudian seseorang tidak melaksanakan puasa nazar tadi. Nah, kurang lebih seperti itu jawaban saya. Mungkin ada teman-teman yang berpendapat lain atau yang ingin menambahkan juga diperbolehkan. Mohon maaf, saya ingin sedikit ya kan. Saya tidak setuju dengan kalimat yang seperti menurut saya itu. Kecuali dalam ilmu lain, dan ini kan tentang agama. Nah, kecuali kita sudah ijtihad gitu, sudah menghafal beribu-ribu hadis, sudah hafal 8 fikih gitu. Nah, itu boleh menurut saya ya kan. Nah, ini kita kan masih awam gitu ya kan. Nah, apalagi tadi masalah bagaimana. Menurut nazar tadi itu kan wajib ya kan, nazar tadi itu kan. Nah, kembali ke hukum yang pertama tuh kan. Nah, kita kembali ke hukum pertama itu wajib. Nah, itu tetap dilaksanakan. Nah, janji itu kan hutang ya kan. Nah, maka hutang harus dibayarkan. Nah, begitu. Baik, terima kasih. Ya, walaupun lupa kita lupa yang bisa ingat ya kan. Ya, tapi misalnya dia lupa karena setelah habis itu dia ingat lagi, berarti dia harus ganti gitu. Bayar itu bisa berbarengan dengan puasa sunnah, puasa Ramadan. Baik, terima kasih atas tambahannya dari saudara Aryo. Itu juga ilmu ya menurut saya, yang awalnya saya tidak tahu terkait dengan tadi, dan mungkin untuk kedepannya nanti saya akan mengerjakan juga terkait dengan tadi, karena belum terlaksanakan oleh saya. Nah, mungkin jika tidak ada tambahan dari teman-teman, baik, mungkin itu saja. Benar sih. Saya tadi kan bernazar hanya karena jika cita-cita saya tercapai. Nah, tapi menurut saya sendiri, yang apa yang dijelaskan oleh Arya tadi itu merupakan hutang yang saya jelaskan oleh Arya tadi. Dan hutang tersebut, yang namanya hutang tetap hutang, harus dibayar. Dan biarpun cita-cita saya ini tidak tercapai, ya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih rezeki buat saya untuk meneruskan perkuliahan. Nah, itu juga termasuk rezeki buat saya hingga sekarang ini. Ya, dan biarpun cita-cita saya tadi tidak tercapai, menurut saya sih saya harus mengerjakan itu. Sebetulnya yang dijelaskan Arya tadi itu, kalau tuntutan tadi berlaku
bagi yang sudah tercapai. Bagi yang tercapai. Nah, sebenarnya yang ditanyakan oleh Yolanda Fitri tadi merupakan suatu pelajaran bagi kita atau PR bagi kita. Apakah puasa nazar itu berlaku jikalau cita-cita yang tercapai atau keinginan yang tercapai? Apakah berlaku dan apakah berlaku juga jikalau keinginan dia itu tidak tercapai atau cita-citanya itu tidak tercapai? Jadi ini merupakan PR kita bersama, Bang. Jadi abang nanti nanti kita bisa mencari pemahaman yang lebih lanjut karena dijelaskan oleh saudara Arya tadi itu berlaku untuk puasa nazar yang tidak tercapai keinginannya, Bang. Nah mungkin itu saja sih. Ini aja, Bang. Kalau pertanyaan dari teman-teman tadi yang kita sekiranya bagaimana belum meyakinkan, kita tanya aja ke Bapak dan tim ke depan. Sama-sama belajar. Baik. Apakah masih ada? Mungkin itu saja presentasi dari saya terkait materi tentang puasa. Mohon maaf kepada teman-teman jika dari penjelasan saya tadi ada kesalahan terkait omongan saya. Terima kasih juga atas waktunya karena telah menyimak dan juga mendengar hasil presentasi saya. Saya ingin menutup presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di gedung tarbiyah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita tetap hancurkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Bapak Aradi tadi yang bertema tuntunan puasa Ramadan. Pertama, kenapa sih puasa Ramadan itu penting? Karena puasa adalah salah satu rukun Islam yang ketiga. Dan hukumnya wajib untuk muslim yang sehat dan mampu. Secara bahasa juga, puasa atau saum itu adalah menahan diri ya. Tapi menahan dirinya itu bukan hanya menahan diri dari nahan lapar dan haus. Nanti bakal saya jelaskan ke materi selanjutnya. Puasa juga memiliki manfaat teman-teman, yaitu ada 3 manfaat secara sosial, secara kesehatan, dan secara mental. Itu nanti bakal saya jelaskan lagi di materi selanjutnya. Kita masuk pengertian dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah ibadah wajib yang dilakukan selama 1 bulan penuh bagi umat muslim, mulai dari terbit fajar sampai azan maghrib berkumandang. Tapi yang perlu diingatkan lagi ya teman-teman, puasa bukan hanya untuk menahan lapar. Tadi kan sudah saya jelaskan, bukan hanya menahan rasa lapar diri kita dan haus, tapi kita tuh perlu menahan emosional kita, mengendalikan diri kita, dan mengendalikan nafsu syahwat yang bejat itu ya teman-teman. Selain itu, puasa itu mendorong kita biar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu adalah bulan yang penuh barokah dan penuh dengan ampunan. Lanjut lagi ke landasan hukum puasa Ramadan. Landasan hukum puasa Ramadan itu ada 2 teman-teman, yaitu dari Al-Quran dan dari hadis.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah engkau sebagaimana diwajibkan para umat sebelumnya biar kamu bertakwa. Nah, di sini kan karena sudah dijelaskan bahwa puasa itu sangatlah penting bagi umat muslim yang mampu seperti kita ini. Dan sudah jelas saya dijelasin di sini dalam Al-Quran. Jadi lanjut dari hadisnya lagi. Dari hadisnya juga di An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsi, al-awwal syahadati an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa tsani wa iqamis shalah, wa tsalits wa shaumi Ramadan, ar-rabi wa itijaz wa itizakah. Yang khamis wa
sakit yang emang kalau nggak minum obat tuh bakal metong gitu, bakal mati gitu ya. Nah itu tidak dianjurkan buat puasa guys. Terus lanjut haid, nifas dan atau musafir perjalanan jauh. Kedua, fidyah itu membayar makanan kepada orang miskin per hari. Oh, maksudnya gitu. Fidyah itu misalnya kalian tuh kan kodok nih, puasa kodok, tapi nggak dikerjakan. Nah, makanya kalian tuh harus ngerjain fidyah, membayar fidyah. Biasanya kalau orang yang fidyah tuh ada ujungnya guys, seperti yang kata saya tadi, kayak apa ya? Sakit yang tidak bisa dilepaskan oleh obat gitu, itu nggak apa-apa. Dan juga orang tua yang sudah rentan dan mempunyai penyakit kronis yang sangat berbahaya, itu nggak apa-apa kalian kalau fidyah. Yang kelima, hikmah dan manfaat puasa Ramadan. Puasa memberikan kita manfaat teman-teman seperti hikmah spiritual, terus hikmah sosial, dan manfaat kesehatannya. Saya bakalan menjelaskan tentang hikmah spiritual. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sekitar Ramadan pasti bakalan ada tadarus Al-Quran, mengaji bersama dan lain-lain. Terus yang kedua, membersihkan hati kita dari yang iri dengki. Pas Ramadan nggak iri dengki lagi. Nah itu kita membersihkan hati kita biar hati kita tuh bersih dari hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga, kita tuh lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan sudah saya jelaskan juga bahwa beribadah kepada Allah pas bulan Ramadan itu adalah pahalanya sangat besar. Terus yang keempat, memperkuat ibadah. B. Hikmah sosial. Munculnya empati karena merasakan apa. Jadi kita tuh tahu bahwa wah kayak gini ya, orang fakir miskin nggak bisa makan. Nah, jadi kita tuh berempati, kasihan sekali. Nah, karena kita kan sudah merasakan seperti itu. Terus yang kedua, mempererat persaudaraan. Kalian kalau Ramadan masih ada kan namanya bukber? Berarti ada lah ya. Ada bukber kayak bukber alumni lah, kayak mempererat sekali silaturahmi kita kepada teman-teman kita, saudara kita dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan semangat berbagi. Nah, kalau di puasa Ramadan itu pasti ada kayak takjil gratis kan? Siapa di sini pemburu takjil gratis? Nah, itu bisa meningkatkan pahala di puasa kita teman-teman, karena kita tuh berbagi kepada orang-orang yang mau. C. Manfaat kesehatan. Banyak penelitian menunjukkan puasa membantu metabolisme kita itu teratur ya, dan bisa menurunkan berat badan dan juga bisa menurunkan resiko diabetes dan penyakit jantung. B. Jadi puasa itu ibadah yang membawa banyak manfaatnya ya teman-teman. Ya. Mungkin hanya ini aja sih materi saya. Jadi di sini yang mau bertanya silakan angkat tangan. Saya 3 pertanyaan ya. Yang mau tanya silakan angkat. Ayo. Sendiri. Yang ini silakan. Baik, kepada Nadia saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menjaga kualitas puasa ketika lingkungan di media digital penuh dengan godaan, contohnya seperti gosip online dan juga konten-konten negatif. Itu saja. Terima kasih Lili. Yang lain apakah masih ada yang bertanya? Maaf, ini ada silakan. Izin bertanya
tentang kodok dan fidyah. Makalah sudah menyatakan bahwa sebagian ulama mewajibkan fidyah jika seseorang menunda kodok hingga Ramadan berikutnya. Apa dasar hukum dan pertimbangan fikih yang mendasari pendapat tersebut, dan bagaimana ia berbeda dengan pendapat ulama yang tidak mewajibkannya? Makasih Sarah. Selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Baik, Rizky. Baik, izin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika seseorang, saya sendiri di masa lalu, sedikit nggak enak badan, sebenarnya tanpa harus membatalkan puasa untuk minum obat, saya bisa meneruskan puasa itu. Tapi karena alasan tersebut, saya membatalkan puasa saya. Apa hukumnya? Jadi kan saya langsung ya biasa cuma menjawab pertanyaan kalian. Jauhi gosip dan komentar buruk. Jadi kalian tuh di situ ada kan sekarang lagi banyak beredar berita-berita tentang selingkuhan kan. Jadi itu kalian jangan mengumbar kata-kata usahakan yang di situ, yang di dalam komentar itu. Jadi kalian tuh pasti tahu lah sendiri kan. Baik, yang ketiga, pilih konten positif. Jadi kalau kalian tuh merasa kontennya tidak bermanfaat, ya scroll aja, jangan main, jangan apa namanya, jangan menonton, lebih baik kalian tuh melihat dakwah
Jadi menunda satu kita tuh tidak puasa selama 3 hari karena ada uzur kan. Nah terus kita lupa untuk kayak mengganti puasa, padahal puasanya udah besoknya, jadi kita bayar dia gitu. Berapa bayar? Bayar Iya, iya. Diskusi. Dia tadi juga ya, tidak tahu. Dia apa ya. Pasti di semua tidak tahu juga ya. aku pernah belajar ya, kalau katanya kita tuh kalau sehari meninggalkan puasa, jadi kita tuh memberi makan fakir miskin 1 hari itulah. Membayar fakir miskin kalau beras, kalau nggak salah 1 kilo. Iya. Iya. Kalau apa? Itu kan dilakukan dengan apa, puasa kodok yang kalau kita ada niat tapi tidak disukai kan. Nah, kalau sudah bayar fidyah tuh tidak perlu lagi kodok. Tidak perlu lagi karena sudah membayar dia. Tapi Tapi yang membayar dia pada usulnya kayak orang yang sakit parah, lansia. Baik, namanya ada lagi ya. Udah aku mulai kafe. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika seorang sedang sedikit tidak enak badan dari Ricky tadi kan, dan tidak mengharuskannya untuk minum obat atau membatalkan puasanya, tapi dia tuh sengaja membatalkan puasanya karena alasan tersebut. Ini ya. Jika seseorang itu hanya sedikit tidak enak badan, tetapi tidak enak badan dan tidak ada kondisi yang emang benar untuk membatalkan puasanya, terus dia tuh sengaja membatalkan puasanya,
Tenang aja, ada reward, ada hadiah. Yang ketiga yang saya jelasin tadi, kalau kalian paham, ya. Tenang aja. Pertanyaan pertama, siapa saja yang diwajibkan berpuasa Ramadan? Siapa? Siapa? Iya nih. Jadi ulang nih. Siapa saja yang diwajibkan berpuasa Ramadan? Baik, saya menjawab pertanyaan tadi. Yaitu yang diwajibkan orang yang wajib puasa itu satu Islam, dua humanis, tiga balik, berakat, mampu, dan satu Islam, dua humanis, tiga berakat, empat balik, mampu, satunya lagi Ada satu lagi. Oke, aku tahu. Merdeka. Oke, membatalkan puasa dan jelaskan Nat, aku pada dulu. Ustaz.
namanya dalam di era digital. Jadi menurut perspektif saya sendiri dan berdasarkan pemahaman yang sudah saya dapatkan, tantangan yang paling besar sebenarnya dalam syariat itu ada dua. Yang pertama dari pengklasifikasian dari zahir dan batin. Dan dalam media sosial ini termasuk batin. Contoh yang paling besar bagi saya untuk tantangan di media ini yaitu ketika kita melihat konten-konten yang tidak bermutu dari ya, salah satu konten maksiat film yang tidak senonoh, contohnya film yang 15 ke atas. Terus selain itu film yang mengandung unsur makanan yang dimana hal tersebut bisa menyebabkan kita membatalkan puasa sehingga kita berpikir negatif pertama. Dan itu merupakan salah satu merupakan yang bisa membatalkan puasa secara batin. Selanjutnya bisa membatalkan puasa dalam media sosial atau dalam media ini yaitu melihat orang yang terbuka, terutamanya bagi perempuan. Itu juga merupakan salah satu yang membatalkan puasa. Dan selain itu, menurut saya dibandingkan zahir dan batin, yang paling mendominasi membatalkan puasa seorang muslim ketika menjalani puasa itu sendiri, yaitu ketika mendapatkan godaan secara batin, terutamanya dalam media sosial. Karena kita dalam kehidupan sekarang tidak lepas dari namanya sosmed, yang contohnya seperti handphone itu sendiri. Mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya kalau kita itu harus membatasi yang namanya gadget kan? Iya. Benar. Selanjutnya kesimpulan dari makalah saya tadi. Puasa Ramadan adalah ibadah wajib dengan aturan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ibadah ini bukan hanya menahan lapar dan minum, tapi melatih jiwa dan raga kita untuk menjadi lebih sabar, disiplin dan bertakwa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama-tama yang ingin saya ucapkan yaitu yang saya hormati Bapak dosen kita yaitu Bapak Muhammad Rafiq Anwar SPDI FCD yang hari ini berhalangan hadir dikarenakan beliau sedang dinas luar. Dan saya ingin mengucapkan teman-teman sekalian terima kasih yang sudah hadir pada mata kuliah inti ibadah ini pada siang hari menjelang sore ini untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami yaitu mengenai puasa. Sebelumnya teman-teman atau rekan saya sudah menjelaskan yaitu Pak Radit dan Nadia sudah menjelaskan puasa secara umum dan tuntunan puasa Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi atau menjelaskan sebuah materi dengan judul tuntunan puasa sunnah. Nah, pembahasan ini sangat penting dikarenakan puasa sunnah adalah ibadah yang membawa banyak manfaat, baik itu secara spiritualitas atau secara fisik, mental, dan sosial bagi kita sebagai umat muslim. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian puasa sunnah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tuntunan puasa sunnah, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan puasa sunnah. Nah, puasa sunnah secara bahasa puasa itu berasal dari kata saum yang artinya menahan diri. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Nadia dan Kak Radit mengenai hal tersebut. Namun di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu menahan diri. Nah, menahan diri itu bukan hanya dari sekedar rasa lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari berbagai hal-hal yang merusak nilai ibadah seseorang atau yang bisa membatalkan puasa seseorang. Misalnya, menahan diri dari hawa nafsu yang jahat atau menahan diri dari perbuatan yang buruk, menahan diri dari perkataan yang buruk dan lain-lainnya. Nah, secara istilah puasa sunnah itu adalah puasa yang tidak wajib, namun sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dikarenakan
Yang artinya kalau kalian atau kita mengerjakan puasa sunnah, maka kita akan mendapatkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita tidak mengerjakan puasa sunnah, kita tidak akan mendapatkan apapun. Nah, walaupun puasa sunnah ini tidak wajib hukumnya, tapi sangat ditekankan dikarenakan melalui puasa sunnah kita bisa meningkatkan derajat spiritualitas kita dan mendapatkan banyak manfaatnya. Nah, kenapa sih puasa sunnah itu penting dilaksanakan? Ya, puasa sunnah itu penting dilaksanakan itu karena puasa sunnah juga sebagai pelengkap dari puasa wajib. Jadi melalui puasa sunnah itu kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ketakwaan kita. Nah, selanjutnya yaitu mengenai macam-macam puasa sunnah. Keistimewaan puasa sunnah ini, puasa sunnah itu banyak sekali macamnya dan keutamaannya juga banyak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa macam puasa sunnah dan beberapa keutamaannya, yaitu yang pertama puasa Senin Kamis. Pada tahu kan puasa Senin Kamis? Nah, puasa Senin Kamis itu adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, Rasulullah SAW itu sering melaksanakan puasa pada hari Senin dan Kamis dikarenakan pada hari-hari tersebut amal kita itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beberapa orang itu melaksanakan dengan alasan tersebut. Nah, ada juga hadis yang berbunyi itu barang siapa amal-amal diperiksa pada hari Senin dan hari Kamis, maka saya senang jika amal-amal saya diperiksa ketika saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, selanjutnya mengenai niat puasa hari Senin dan hari Kamis. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kalau niat puasa sunnah itu bisa diucapkan secara lisan maupun dalam hati. Nah, kalau secara lisan itu bisa diucapkan melalui bahasa Arab atau melalui bahasa Indonesia, pengertian dari bahasa Arab itu sendiri. Nah, niat dari puasa hari Seninnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma yaumil isnani sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat puasa hari Senin sebagai sunnah karena Allah Ta'ala. Selanjutnya niat puasa hari Kamis itu sama, cuma bedanya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma yaumil khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat puasa pada hari Kamis sebagai sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai puasa yang mubin. Itu termasuk macam-macam dari puasa sunnah, yakni 3 hari berpuasa di setiap bulan Hijriah. Dikenal sebagai puasa hari-hari putih itu dikarenakan pelaksanaannya itu ketika bulan terang atau bulan purnama. Nah, pahala puasa selama 3 hari itu dihitung serupa dengan puasa selama 1 tahun. Itulah alasan berbagai orang itu melaksanakannya. Nah, niat puasanya yaitu nawaitu sauma ayyamul bidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa ayyamul bidi sebagai sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya ada puasa Arafah atau puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Mungkin teman-teman semua udah tahu ya mengenai puasa Arafah itu karena biasanya sering dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Nah, puasa Arafah ini direkomendasikan atau sangat diistimewakan bagi kita yang tidak sedang melaksanakan haji. Dikarenakan oleh sebagian orang dikatakan bahwa puasa Arafah itu bisa menghapus dosa kita yang telah lalu dan bisa menghapus dosa kita yang akan datang. Makanya sebagian orang itu melaksanakan puasa Arafah. Nah, niatnya yaitu nawaitu sauma yaumil arafatan sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat puasa Arafah sebagai sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya ada puasa Tarwiyah pada 8 Zulhijjah. Nah, puasa Tarwiyah ini banyak dilaksanakan oleh ulama salaf karena sebagai penyambut hari Arafah gitu. Dengan niat
sauna yaumi tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa tarwiyah sebagai sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya ada yang kelima yaitu puasa Asyura dan puasa Tasyura. Nah, puasa pada tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Puasa Asyura ini awalnya itu dilakukan oleh kaum Yahudi dikarenakan sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kekejaman Firaun. Namun ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, beliau juga melaksanakan puasa Asyura. Nah, beliau memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan puasa Tasyura juga supaya bisa menjadi pembeda antara umat Islam dengan kaum Yahudi. Nah, ini puasa Tasyura pada 9 Muharram yaitu nawaitu sauma Tasyura sunnatan lillahi ta'ala. Dan yang puasa Asyura pada 10 Muharram yaitu nawaitu sauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya puasa yang keenam yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang berpuasa Ramadan lalu berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia akan mendapatkan pahala sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Nah, niatnya yaitu nawaitu sauma sittatin min Syawalin sunnatan lillahi ta'ala. Nah, yang selanjutnya yaitu puasa Daud. Nah, puasa Daud ini dikenal sebagai puasa yang paling disukai Allah atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengerjaannya itu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Nah, niatnya yaitu nawaitu sauma Dauda sunnatan lillahi ta'ala. Selanjutnya ada puasa Sa'ban, yaitu puasa yang diadakan pada bulan Sa'ban. Nah, Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah banyak melaksanakan puasa pada bulan Sa'ban, bahkan hampir seluruhnya. Itu dikarenakan supaya Rasulullah itu mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, makanya melaksanakan di bulan Sa'ban terlebih dahulu. Selanjutnya, niat puasa bulan Sa'ban itu nawaitu sauma Sa'bana sunnatan lillahi ta'ala. Dan yang kesembilan yaitu puasa pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Nah, hari-hari awal Zulhijjah itu termasuk waktu yang paling mulia dalam setahun. Nah, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadis bahwa amal sahih di hari-hari tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya yaitu nawaitu sauma Zulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Selanjutnya yang terakhir yang bisa saya sampaikan terkait macam-macam puasa sunnah yaitu puasa di bulan Rajab. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah mengetahui bacaan puasa di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut termasuk pada Quran surat At-Taubah ayat 36. Para ulama mengatakan bahwa puasa sunnah di
melakukan sahur. Sahur itu disunahkan dikarenakan bisa mendapatkan keberkahan dan juga membantu kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari supaya kita tidak merasakan kelaparan yang berlebihan atau kehausan yang berlebihan. Nah, selanjutnya itu menahan diri. Menahan diri ini menahan diri dari rasa lapar dan dahaga. Tidak hanya itu, menahan diri juga dari berbagai hal seperti misalnya hawa nafsu atau perkataan buruk atau perbuatan yang buruk. Nah, selanjutnya meningkatkan akhlak. Nah, ketika berpuasa itu akhlak kita itu harus baik. Jadi ketika berpuasa itu kita tidak menahan diri dari rasa lapar dan dahaga saja, tetapi menahan diri dari rasa gibah, terus emosional, terus hal yang buruk yang bisa membatalkan puasa. Selanjutnya disegerakan untuk waktu berbuka. Nah, waktu berbuka itu kita tidak boleh diperlambat atau dengan saya pernah dengar orang pernah menunda waktu berbuka itu supaya katanya pahalanya bertambah. Nah, itu malah bukan bertambah, itu malah mengurangi kalau tidak disegerakan berbuka. Nah, untuk kita ke pembahasan yang terakhir yaitu hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Untuk keutamaannya itu sebelumnya sudah saya jelaskan pada macam-macam puasa sunnah itu sendiri. Banyak kan keutamaannya dari beberapa puasa sunnah tersebut. Nah, di sini saya ingin menyampaikan hikmahnya. Hikmah dari puasa sunnah ini sangat banyak sekali, terutama pada spiritualitas kita, fisik kita, mental kita, dan rasa sosial kita. Nah, beberapa akan saya sampaikan seperti yang pertama yaitu mengendalikan diri kita sendiri atau self control. Jadi melalui puasa sunnah itu kita bisa belajar melatih pengendalian diri kita sendiri. Yang pertama kita bisa melatih hawa nafsu kita bisa melatih untuk tidak berkata kasar, kita bisa melatih untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Nah, melalui puasa sunnah tersebut kita bisa dilatih selain melalui puasa wajib. Selanjutnya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui puasa sunnah itu kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan dalam kita melaksanakan puasa itu kita banyak melakukan ibadah-ibadah lain, misalnya seperti zikir dan hal-hal lainnya. Selanjutnya menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Nah, tujuan beberapa puasa sunnah itu pasti untuk menghapuskan dosa, seperti pada puasa yang bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus 1 tahun yang akan datang. Itu contohnya. Terus meninggikan derajat karena melalui puasa sunnah itu kita pastilah banyak melaksanakan ibadah tadi. Selanjutnya membiasakan ketetapan iman dan ketakwaan. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah itu menegaskan bahwa tujuan dari puasa sunnah itu untuk menciptakan ketakwaan kepadanya. Jadi menurut para ulama ketakwaan harus diamalkan secara konsisten. Nah, melalui puasa sunnah inilah kita bisa secara konsisten meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya manfaat kesehatan fisik dan mental. Nah, puasa sunnah itu sangat bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental kita. Puasa sunnah juga bisa disebut sebagai diet atau bisa mengurangi makanan yang mungkin sering kita makan, seperti mungkin kita makan seblak itu kan kalorinya tinggi, gitu. Makan mie itu kalorinya tinggi. Nah, melalui puasa sunnah itu kan kita bisa mengurangi makan hal tersebut. Nah, itu manfaatnya bagi fisik itu meningkatkan metabolisme kita, mengurangi kadar gula dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya kalau manfaat bagi mental itu psikologi juga berpendapat bahwa melalui puasa sunnah itu kita bisa menghilangkan stres. Karena bagi sebagian orang melaksanakan ibadah itu termasuk kebahagiaan gitu. Jadi makanya kita bisa mengurangi stres dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir yaitu hikmahnya bisa meningkatkan kepekaan sosial. Jadi kalau kita melaksanakan puasa sunnah secara berulang-ulang, kita dapat merasakan apa sih rasanya menahan rasa lapar. Nah, itu kita bisa meningkatkan rasa toleransi kita terhadap
Baiklah, langsung saja. Bagaimana hukumnya jika kita mengintegrasikan dan mengaplikasikan puasa kodok Ramadan dengan puasa Daud? Apakah diperbolehkan? Jika diperbolehkan, bagaimana tata cara melaksanakan? Baiklah, terima kasih Wan Yuda. Kita langsung dulu pertanyaannya. Selanjutnya, baiklah Ayesa, pertanyaannya. Baiklah, karena saya Ayesa lupa dengan tadi kan pemakaran menyebutkan hadis qudsi yang menegaskan bahwa hamba terus memajukan diri melalui ajaran sunnah sampai Allah mengatakan mendefinisikan makna Allah terutama dalam konteks ibadah sunnah. Pertanyaannya, bagaimana praktik puasa sunnah menjadi sebab yang mendekatkan hamba pada tingkat kecintaan ilahi ini? Begitu saja, terima kasih. Baiklah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Baiklah, tadi materi sudah menjelaskan tentang puasa sunnah ya. Terus saya itu ada membaca bahwa di agama lain itu ternyata ada juga puasa sunnahnya. Terus bagaimana konsep puasa sunnah dalam Islam dengan puasa sunnah pada misalnya agama Kristen, Hindu, kayak gitu dalam konteks spiritual dalam Islam. Baik, terima kasih. Cukup dua pertanyaan ya.
berpuasa. Nah, kalau Kristen itu ada yang bertobat gitu. Dan kalau Yahudi itu ada pengendalian diri, dan Hindu itu meningkatkan spiritualitas mereka. Tak hanya itu, puasa yang dilaksanakan oleh agama lain juga berbeda dari segi waktunya dan jenis puasanya. Kalau kan kita agama Islam ini puasa sunatnya atau puasa wajib itu melaksanakannya dari awal dari fajar sampai terbenam matahari kan. Nah, kalau Kristen itu kebanyakan ada juga yang berpuasa, tapi mereka hanya berpuasa menahan makan seperti daging. Mereka nggak makan daging, mereka makannya sayur. Nah, tapi itu dinamakan puasa oleh mereka. Dan puasa juga itu tidak lama gitu. Nah, kalau Yahudi ini atau puasa apa ya? Konghucu ya, kalau sama dengan mereka itu Konghucu kalau nggak salah, itu sama seperti mereka, itu puasanya memang benar-benar mungkin ada yang minum, terus mungkin ada yang nggak makan dan minum selama 24 jam. Jadi dari awal satu hari full atau satu hari semalam gitu. Enggak malam hari itu ada yang seperti itu. Dan kalau Hindu ada juga yang cuma setengah jam gitu. Nah, kalau manfaat selain itu untuk konteks kesehatan itu sama, itu meningkatkan kesehatan kita seperti bisa mendetoks tubuh dan menghindari dari berbagai penyakit. Baiklah, selanjutnya di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Yuda. Nah, untuk pertanyaan dari Yuda itu bagaimana hukumnya jika menggabungkan puasa qada wajib dengan puasa sunnah Daud? Apakah diperbolehkan? Dan kalau diperbolehkan, bagaimana tata caranya? Kan? Nah, dari yang saya baca atau dari yang saya ketahui informasinya, menggabungkan puasa wajib qada wajib itu dengan puasa sunnah seperti puasa Daud itu diperbolehkan. Nah, itu diperbolehkan dan pada sebagian ulama gitu. Tapi ada juga yang ulama yang tidak memperbolehkan dikarenakan kurang afdal atau kurang bisa mengganggu puasa qada itu, bisa mengganggu juga puasa sunnah itu sendiri. Nah, kalau bagian yang diperbolehkan itu kita harus memperhatikan, nanti kita harus mengutamakan puasa qada itu sendiri daripada puasa sunnah. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa kalau kita ingin melaksanakan puasa sunnah itu, kita harus melaksanakan puasa qada terlebih dahulu baru bisa melaksanakan puasa sunnah. Tapi kalau tidak melakukan qada, kita tidak bisa melakukan puasa sunnah. Nah, kalau tata caranya bagi yang bisa menurut yang bisa digabungkan itu, tata caranya seperti pada niatnya itu harus diperhatikan. Niatnya itu ada beberapa ulama yang bisa boleh digabungkan itu, niatnya kita harus mengucapkan puasa qada terlebih dahulu, baru puasa sunnah, dan puasa sunnah terlebih dahulu, baru puasa qada. Dan kalau tata cara yang lainnya sama sih, seperti bisa menahan diri atau menahan
Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Konsentrasi oke. Saya gimana lagi saya? Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Nih ya, kan tadi ini sama. Jadi mulutku. Pasti kita Aku minta Cici hukumannya untuk ceritain pengalaman yang paling berkesan di hidup dia, yang paling dia ingin lakukan di kehidupan dia. Ceritakan secara singkat saja. dan itu tentang kita bagai.